Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih keterlaluan ya, sangat-sangat keterlaluan. Di mana di Toraja, situs bersejarah yang umurnya sudah 3 abad atau 300 tahun, tapi diratakan oleh eskavator, guys. Wow, luar biasa. Situs yang sangat bersejarah, situs yang sangat berharga di Toraja dihancurkan, guys, diratakan oleh eskavator. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana situs berharga di Toraja itu dihancurkan. Situs berharga ini biasa disebut dengan tongkonan. Apa itu tongkonan? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian, kenapa situs berharga ini dihancurkan? Apa alasannya? Dugaannya situs berharga ini dihancurkan karena permasalahan sengketa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara tidak bisa melindungi yang namanya sengketa? Kenapa negara gagal melindungi masyarakat dari mafia tanah gitu ya? Ini ada semacam mafia tanah ya yang ada di Toraja ini. Kemudian, kenapa negara gagal melindungi yang namanya situs berharga? Kenapa negara lebih mementingkan yang namanya hukum negara daripada hukum adat? Padahal kan hukum adat di Toraja itu kan ada ya, ada peraturannya. Jadi Nusantara itu sebenarnya tidak boleh murni hanya menjalankan yang namanya hukum negara, tapi ada istilah hukum adat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hukum adat di Toraja ini tidak diakui oleh negara, dan kenapa masyarakat Toraja membiarkan, atau ketua-ketua adat Toraja ini membiarkan, seolah-olah membiarkan ya hal ini terjadi. Kemudian karena sebagian masyarakat di sana kesel gitu ya, nggak mau situs berharga dirusak ya yang sudah ratusan tahun sampai 300 tahun, sehingga banyak orang yang korban, guys. Ya, korban dari eh, yang dilakukan oleh aparat di sana ya. Dugaannya seperti itu ya. Ada belasan orang yang korban, ada belasan orang yang terluka, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini semua terjadi? Kenapa aparat keterlaluan di Toraja? Apa alasannya? Kenapa negara gagal melindungi yang namanya situs berharga di Toraja? Bagaimana kronologinya? Kenapa situs berharga yang ada di Toraja ini dihancurkan? Apa alasannya? Jadi kronologinya gini, guys. Berdasarkan penelusuran, berdasarkan fakta dan data yang saya baca di media sosial, ternyata kasus daripada pengerusakan situs berharga ini karena permasalahan sengketa lahan, dan sengketa lahan ini antar keluarga, guys. Jadi gini, guys. Jadi di Toraja itu kan nggak boleh yang namanya tongkonan ya. Apa itu tongkonan? Tongkonan itu kalau kita analogikan ya, walaupun saya susah menemukan persamaannya ya. Tongkonan itu seperti kalau misalnya di tradisi orang Batak itu rumah bolon, rumah Batak. Ya, kemudian kalau di Minang itu ya rumah adat Minang ya. Kemudian kalau di Jawa Barat itu ya seperti rumah adat Sunda ya. Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu seperti rumah joglo ya. Nah, rumah ini biasanya diteruskan turun-temurun, nggak ada tuh istilah dijual ya. Rumah tongkonan itu nggak ada dijual, guys. Nggak boleh dijual. Ya, sama seperti misalnya di dalam tradisi orang Batak. Orang Batak itu kan kalau misalnya nih ya punya rumah tuh ya dari orang tua. Maka yang berhak mendapatkan rumah ini adalah anak paling terakhir biasanya, cowok anak paling terakhir. Itu sudah tradisi turun-temurun. Nah, sama halnya yang ada di Toraja. Karena saya mengambil sudut pandang orang Batak ya. Karena apa? Karena Toraja dengan orang Batak itu agak mirip-mirip ya, kalau saya perhatikan. Rumah adatnya mirip-mirip ya, kemudian simbol-simbolnya mirip-mirip ya. Mereka juga tradisinya agak mirip-mirip ya. Mereka juga pakai marga dan lain sebagainya. Bahkan marganya banyak yang mirip, guys. Ya, dugaannya ya Toraja ini punya hubungan ya, ribuan tahun yang lalu ya, punya hubungan darah ya. Karena banyak banget ya miripnya. Kepala kerbau yang ada di rumah Batak itu mirip banget dengan kepala kerbau yang ada di rumah adat Toraja. Mirip banget.
tradisinya ya, kemudian menggunakan filosofi cicak ya, orang Batak itu kan menggunakan filosofi cicak. Orang Toraja juga seperti itu ya. Nah, jadi dalam tradisi orang Toraja itu kalau misalnya nih punya rumah turun-temurun ya, misalnya nih ya ada rumah nih diturunkan sama kakek kita, sama bapak kita, kemudian diturunkan ke anaknya, itu nggak boleh dijual, itu hukum adat. Nah, tradisi semacam ini biasanya turun-temurun dan tidak bisa diterima oleh negara. Nah, ketika negara ya, misalnya nih ada masalah nih ya antara keluarga misalnya, lalu ada misalnya nih ahli waris ya, kemudian diajukan ke pengadilan, lalu pengadilan memutuskan bahwa yang punya hak ini misalnya. Padahal kan nggak boleh seperti itu ya, hukum adat nggak boleh seperti itu ya. Kalau hukum, eee, negara ya yang punya hak waris itu ya itulah yang menempati rumah. Tapi kan kalau rumah adat itu nggak boleh. Siapapun bisa tinggal di sana, asal keturunan daripada yang diwariskan tersebut. Misalnya nih bapak kita nih ya yang punya ahli waris, lalu punya anak 3 atau 4, ya bisa aja tinggal di sana, nggak jadi masalah gitu ya. Nggak boleh ya eee, pidanakan gitu ya, nggak boleh dipermasalahkan. Nah, yang terjadi di Toraja ini dugaannya, ini masalah keluarga sebenarnya guys ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya. Ini bukan masalah antara aparat dengan masyarakat atau pemerintah dengan, masyarakat, enggak. Tapi ini masalah, sengketa keluarga. Jadi ada keluarga yang bersengketa, tarik-menarik, "Oh yang punya rumah itu saya, oh yang punya rumah itu saya," dan sebagainya. Jadi ya ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan dan pengadilan memutuskan ya siapa yang memiliki rumah, tongkonan yang ada di Toraja ini. Sebenarnya ini kasusnya sudah lama guys ya. Keputusan pengadilan itu sudah lama banget ya. Kalau nggak salah tuh puluhan tahun yang lalu ya. Cuman dieksekusinya baru sekarang ini. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, ngapain sih ya rumah tongkonan atau rumah adat yang ada di Toraja ini dihancurkan, ngapain? Ya, kalau saya perhatikan itu ya, nggak ada untungnya gitu ya kalau misalnya dihancurkan. Mau jadi apa gitu kalau dihancurkan? Mau bikin rumah beton gitu ya, mau bikin rumah, arsitektur seperti yang sekarang di Indonesia gitu ya. Jadi gini guys ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, saya harus mengambil dari sudut pandang ekologis ya, atau sudut pandang, eee, ramah lingkungan, rumah yang ramah lingkungan ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, rumah adat kita itu sangat ramah lingkungan guys. Ya, khususnya rumah tongkonan atau rumah adat Toraja. Jadi rumah adat Toraja ini kalau saya perhatikan itu sangat ramah lingkungan. Kenapa saya perhatikan seperti itu? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini guys, jadi rumah adat Toraja ini kan punya panggung ya, mirip-mirip seperti rumah Bolon di Tanah Batak ya. Ada rumah panggungnya tuh ya. Kenapa rumah adat di Nusantara itu rata-rata rumah panggung? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena untuk menghindari yang namanya gempa. Jadi nenek moyang kita sudah mempelajari alam, oh ternyata di Nusantara itu sering terjadi yang namanya gempa. Secara tidak langsung mereka sudah mengetahui bahwa Indonesia itu berada di Ring of Fire. Sehingga apa? Sehingga kalau mereka bangun rumah itu, mereka bikin rumah panggung. Ketika terjadi gempa, maka tidak akan pengaruh gitu, tidak akan roboh. Kalau kita bandingkan dengan sekarang misalnya rumah-rumah di perumahan misalnya, atau rumah-rumah yang ada di kota itu kan serba beton ya. Nah, ketika terjadi gempa yang ada apa? Retak. Dindingnya retak, lantainya retak. Kemudian rumah-rumah beton itu juga kan sebenarnya mengakibatkan banjir ya. Beda dengan rumah Toraja misalnya. Rumah Toraja itu kan rumah panggung. Nah, ketika, banjir misalnya atau, curah hujan sangat-sangat, tinggi sekali misalnya, maka air itu masih bisa menyerap di bawah rumah panggung itu. Karena, tanahnya kan nggak ini ya, nggak dikasih beton dan air bisa menyerap ke bawah. Sehingga jarang banjir. Zaman dulu kan jarang banjir tuh ya, zaman sekarang kan sering banjir ya. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang kan sering banjir karena apa? Karena banyak rumah beton ya. Lantai kita itu sudah tidak bisa menyerap yang namanya air ya. Karena apa? Karena sudah dilapisi keramik, sudah dilapisi semen dan sebagainya. Sehingga air itu bingung mau masuk mana gitu. Harusnya kan air itu kan masuk ke tanah gitu, bukan seperti zaman sekarang ini ya kalau saya perhatikan ya. Mohon maaf ya bagi yang menonton videonya.
Jadi itu kalau saya perhatikan ya, dan tradisi ini sudah hilang ya kalau saya perhatikan di Nusantara. Kemudian selain daripada anti gempa, apalagi fungsi atau kegunaan daripada rumah panggung. Fungsi daripada kegunaan daripada rumah panggung ini kenapa zaman dulu nenek moyang kita tuh sangat suka ya bangun rumah panggung. Fungsinya itu biar kita terhindar dari nyamuk ya. Karena nyamuk itu malas terbang ke lantai, lantai atas. Malas banget. Jadi rumah panggung itu kan ibaratnya kan kita seperti membangun rumah 2 lantai ya. Jadi kalau lantai dasar itu kayak rumah zaman sekarang ini ya, rumah-rumah yang ada di Jakarta ya, yang pakai lantai dasar, kemudian ya sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Nah, ini kan mudah disusupi oleh yang namanya nyamuk, ya banjir dan sebagainya ya, sehingga rentan terserang penyakit. Sementara zaman dulu nggak seperti itu, makanya rumah-rumah panggung itu sengaja didesain agak tinggi untuk menghindari nyamuk, guys. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian secara arsitektur juga kalau saya perhatikan rumah panggung atau rumah toraja itu ya nggak asal bangun, guys. Biasanya ya kalau saya perhatikan tuh ada aturannya tuh ya. Jendela harus menghadap sebelah barat dan timur. Ya, coba perhatikan. Rumah-rumah panggung itu, rumah-rumah adat itu jendelanya itu harus menghadap antara timur dan barat. Nggak boleh utara dengan selatan, nggak boleh. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Untuk sirkulasi yang namanya udara. Sirkulasi udara dan cahaya. Jadi nenek moyang kita sudah memikirkan ya zaman dulu itu sudah memikirkan kalau misalnya nih ya matahari terbit dari barat misalnya ya, kemudian tenggelam di timur misalnya ya. Kemudian eh, itu kan cahaya matahari itu kan misalnya nih rumah adat Nusantara misalnya nih ya, yang rumah Toraja misalnya ada jendela sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, matahari ini sebelah sini nih ya. Pertama matahari itu akan masuk melalui celah-celah jendela gitu. Ya, kenapa jendela itu harus menghadap matahari? Kenapa? Apa alasannya? Untuk meraih yang namanya atau memperoleh yang namanya vitamin D. Jadi matahari itu ya punya kegunaan atau punya fungsi untuk tubuh kita sebenarnya tanpa kita sadari, untuk kulit kita. Jadi kalau zaman sekarang ini para dokter ya meneliti, oh ternyata kita harus berjemur matahari karena apa? Karena bla 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 dan lain sebagainya. Nenek moyang kita sudah mengerti itu, guys ya. Makanya jendela ya rumah adat itu selalu menghadap barat atau menghadap timur ya. Nah, pagi-pagi biasanya ya matahari akan masuk dari jendela sebelah barat misalnya ya atau sebelah timur misalnya. Nah, lalu nanti sore hari masuk lagi tuh cahaya ya dari sebelah timur gitu ya. Jadi cahaya itu sangat dibutuhkan ya. Cahaya matahari itu kan mengandung yang namanya vitamin. Dan nenek moyang kita sudah paham itu, guys ya. Kenapa? Dari mana mereka belajar? Dari alam. Mereka belajar dari alam. Jadi kalau zaman sekarang kalau saya perhatikan, mohon maaf ya yang nonton video ini nggak semuanya tapi ya. Kita itu sudah kehilangan jati diri gitu. Kita tidak mengerti yang namanya filosofi leluhur kita, ajaran leluhur kita itu sudah banyak yang kita tinggalkan. Kenapa sering ada pengerusakan situs-situs bersejarah seperti rumah yang ada di Toraja misalnya. Di Tanah Batak juga saya perhatikan banyak tuh rumah Batak yang sudah dihancurkan gitu ya. Dan di Jawa Barat apalagi ya banyak tuh ya rumah joglo yang arsitektur rumah Sunda itu sudah sangat-sangat hilang ya kalau saya perhatikan sekarang ini ya. Cuman satu dua orang yang mempertahankan ya. Kalau saya perhatikan tuh ya cuman kalau di Jawa Barat itu cuman Kang Deddy Mulyadi yang peduli ya dengan apa? Dengan budaya leluhur ya. Kang Deddy Mulyadi belajar dari mana? Belajar dari filosofi Sunda Witan. Nah, filosofi inilah sebenarnya yang sangat penting untuk kita pelajari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti kan berpikir bahwa saya itu mengajak yang untuk hidup primitif, enggak. Jepang itu sebenarnya kalau boleh jujur mereka itu tidak jauh dari filosofi leluhur mereka. Mereka masih mempertahankan filosofi leluhur mereka, tapi dipadu dengan filosofi modern gitu. Kita kan kalau kita perhatikan di Nusantara itu ya, kita benar-benar menghilangkan gitu, menghilangkan yang namanya tradisi Nusantara. Makanya, ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video bagi orang-orang Toraja ya. Makanya kenapa ada penghancuran situs berharga, situs yang sangat dilindungi oleh negara dihancurkan di Toraja, ya rumah
rumah budaya orang Toraja dihancurkan, ya rumah adat orang Toraja dihancurkan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita sudah jauh dengan filosofi leluhur kita. Kita sudah membelakangi filosofi leluhur kita. Kita lebih silau dengan budaya-budaya luar gitu ya, budaya-budaya dari Timur Tengah. Kita lebih memuja-muji budaya Timur Tengah. Oh, budaya Timur Tengah itu sangat suci, budaya kita itu kolot ya, ya nenek moyang kita itu primitif, kita kata-katain gitu nenek moyang kita. Saya tuh sering banget ya mendengarkan pemuka agama itu yang ngata-ngatain ngata-ngatain nenek moyang kita. Ya kalau orang Timur Tengah datang ke Konoha, maka ya, kalian itu masih tinggal di pohon ya, kalian itu masih nggak pakai baju gitu. Banyak tuh ya pemuka-pemuka agama yang dari Timur Tengah ya, dari Yaman ngata-ngatain seperti itu. Tapi kita tuh nggak marah gitu. Saya tuh marah banget ya kalau ada orang yang mengatakan seperti ini. Marah, semarah-marahnya. Nenek moyang kita itu ya punya baju yang setengah terbuka itu ada tujuannya untuk menyerap yang namanya sinar matahari. Ya, sinar matahari itu kan ada mengandung vitamin D. Itu tujuannya. Sementara ya kalau kita perhatikan sekarang ini ya, masyarakat Konoha itu lebih ya memilih pakaian-pakaian dari Timur Tengah gitu ya. Ya, semua badannya tutup seperti ninja gitu, kan nggak nyambung ya. Di Arab itu kan kenapa mereka berpakaian seperti ninja itu karena banyak pasir gitu, banyak debu di sana. Di sini kan nggak terlalu banyak debu ya. Cuacanya juga beda, cuaca yang ada di Timur Tengah dengan di Nusantara itu beda gitu. Tapi kita lebih ngikut dengan budaya luar gitu ya. Dan menurut saya ini penjajahan yang sangat masif sekali ya, sangat luar biasa. Penjajahan yang sangat 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 terstruktur ya, dan tanpa kita sadari. Ya, kita sebagai content creator capek guys ya, capek untuk mengingatkan ya warga Konoha supaya ingat dengan ajaran leluhurnya, filosofi leluhurnya, jangan sekali-sekali meninggalkan ajaran leluhur gitu atau filosofi leluhur. Saya tidak nyuruh yang untuk menyembah leluhur gitu ya, atau bawa-bawa sesajen gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi ada yang namanya filosofi. Filosofi leluhur kita itu sangat 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 berguna untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Nggak ada satupun negara maju dunia ini bisa maju kalau mereka meninggalkan budaya leluhur mereka. Eropa itu maju karena apa? Karena filosofi filosofi daripada filosofi Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. China juga seperti itu. Mereka maju karena apa? Karena budaya atau ajaran daripada Confucianism atau Confuciusme. Nah, itu yang bikin China itu maju. Bagaimana dengan Jepang? Jepang itu ya mereka sangat dekat dengan filosofi Bushido ya, semangat Bushido. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Nusantara itu sudah kehilangan jati diri. Kita tidak punya filsuf ya. Kita tidak peduli, nggak mau belajar gitu ya. Giliran banjir ya, giliran tenggelam baru kita teriak-teriak. Oh, siapa yang salah? Oh, ini yang salah pemerintah. Oh, yang salah itu ya. Nyari-nyari kesalahan. Ya pemerintah itu nggak seperti dewa guys. Mereka juga dipilih sama masyarakat. Kalau masyarakat kita block on, beko gitu, maka mereka juga akan memilih pemimpin yang block on, beko atau yang tolol gitu. Ya, intinya di masyarakat, kesadaran kita paling utama. Ya, kita sebagai kaum intelektual, jangan berharap bahwa negara lain yang menjaga lingkungan kita. Jangan seperti itu ya. Kita harus menjaga lingkungan kita. Nggak ada yang bisa menjaga lingkungan kita kalau nggak kita gitu ya. Kemudian ajaran leluhur kita, ya situs-situs berharga. Kalau dirusak yang menjaga itu siapa? Kita sendiri ya. Kita sebagai intelektual, bukan negara lain gitu, bukan orang Australia, orang Amerika, nggak seperti itu ya. Jadi itu kalau saya perhatikan. Kenapa terjadi pengerusakan situs berharga atau rumah ibadah yang ada di Toraja ini? Kalau saya perhatikan itu karena kita sudah kehilangan jati diri dan kita lebih menyembah bangsa-bangsa gurun gitu ya. Kita lebih silau dengan budaya-budaya gurun pasir daripada budaya kita. Ya. Sekian video ini ya. Terima kasih sudah memahami. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Ya, silakan simpulkan sendiri. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.